Dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16 dengan tema kita adalah biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Saya bacakan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-16 dari Markus pasal 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus memberkati anak-anak. Terdapat juga di Injil Matius dan di Injil Lukas. Itu ya 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan, berbagai setiap kita membaca dan tentu belajar untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita boleh lihat slide yang kedua. Di dalam slide yang kedua itu saya tuliskan, seringkali anak muda atau anak kecil mendengar kalimat ini, betul ya? Kamu itu harus belajar dari orang tua. Kayaknya kita gak pernah ada kalimat belajar dari anak kecil, benar gak sih ya? Mau sebagus, kadang gini, mau sesalah pun orang tua, pasti kalimatnya orang tua itu sudah banyak makan asam garam, makanya darah tinggi, kolesterol ya, sakit gula ya. Saya pikir-pikir nyambung juga ya, kayaknya bisa jadi itu kalau diharafiahkan, tapi kan tidak dihurufiahkan. Belajar dari orang tua yang sudah banyak makan asam garam. Karena kita berpikir orang tua lebih lama hidupnya, lebih banyak pengalamannya. Baik itu barangkali pengalaman yang positif ataupun pengalaman yang negatif, beragam hal. Sehingga anak-anak kan selalu dibilang harus belajar dari orang tua. Saya ingat waktu saya masih praktek 2 bulan, saya semester 4 kami praktek 2 bulan, saya praktek di sebuah gereja. Waktu saya berkhotbah, kalimat yang keluar dari beberapa orang, menjengkelkan ya. Kalimatnya adalah, masih apa? Sekia ya, yang masih Sekia aja loh, gak usah didengarkan. Waktu saya kasih ilustrasi, dia langsung pikir, masih kecil. Dalam hati saya kan firman Tuhan, mau kecil kayak mau besar kayak gitu ya. Pantes lu gak bertobat gitu ya, enggak ya. Waktu itu rasanya pantes gitu ya, karena banyak orang tua susah untuk diubah. Karena ketika mendengar sesuatu yang mungkin dia ngerasa kena, gitu gak sih Bapak Ibu? Kan banyak juga kita rasa kayak dengar firman, nih kayaknya sengaja nih ke saya nih, kayaknya nyindir nih bener gak ya? Nah kadang-kadang kalau dia lebih muda, dengan mudah berkata, kamu mah masih anak kecil. Jadi saya beda sekali dengan saya yang sekarang. Kerasa, apalagi udah 40 tahun ke atas. Rasanya kalau mau ngomong itu lebih didengerin. Dibanding waktu saya masih 20-an, waktu praktek 2 bulan, 3 kali ya, setahun 1 kali. Di situ saya ngalami kayak iya ya, memang tidak mudah ketika kita masih usia yang dianggap lebih muda. Apalagi ini anak-anak, bener gak ya? Yang masih kecil-kecil, karena kita lagi ngebahas itu. Nah tapi Bapak Ibu hari ini saya tidak akan mengajak kita belajar dari orang tua. Tapi kita yang tua-tua gitu ya, slide yang selanjutnya. Mari kita belajar dari anak kecil gitu ya. Kita belajar dari anak kecil dan di sini saya menekankan kita akan melihat bagaimana kita memaknai pernyataan Yesus yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ada beberapa poin yang akan menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah, pemaknaan pertama adalah di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin menyatakan kepada semua orang yang hadir pada saat itu. Setiap anak itu berharga di mata Tuhan. Setiap anak itu juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Berarti kalau kita bilang dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, anak-anak ikut berdosa? Ikut berdosa dong ya. Ketika anak-anak ikut berdosa, berarti anak-anak membutuhkan Kristus juga gak? Membutuhkan Kristus. Berarti apa bedanya orang yang udah 50, 60, 70 dengan yang 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun? Harusnya gak ada berbeda kan? Nah disitulah makanya barangkali para murid ini ngerasa, ya memang gak bisa kita pungkiri, kadang-kadang anak-anak suka ngerecoki gak sih?
Kalau lagi dengar khotbah misalnya atau lagi ada yang firman Tuhan lagi, saya ingat ya berapa minggu lalu saya lupa lah ya, saya khotbah di satu gereja, kayaknya digabung semua Pak. Jadi anak kecil tuh ikut semua. Saya ngomong anaknya jawab, diikutin, jadi katanya. Udah gitu, mau ditengking gak enak gitu ya, enggak ya. Maksud saya adalah waktu sudah rame gitu, memang jujur agak terganggu memang. Tetapi saya berpikir begini, ini anak ngikutin loh, orang tuanya aja bisa jadi lagi berhayal kemana-mana kan. Ini anak ngulangi khotbah saya, jadi saya ngomong apa kalau tinggi, nada saya diikutin sama dia. Nah terus mamanya tutupin ya, dugunin mamanya kan ya. Saya bilang iya, kalau nggak bawa keluar sekalian, enggak ya. Maksud saya adalah, Bapak Ibu, pada waktu saya pikir, iya kita nggak bisa pungkiri kadang-kadang anak-anak itu dalam segala, ya mereka kan begitu apa adanya ya. Jadi kayak mau lari kayak mau ribut, mau ngikutin kayak, dia dengan langsung spontan aja dia lakukan itu. Nah kita yang orang tua atau yang dewasa ngerasa kamu mengganggu. Ibadah tuh gak boleh kayak gitu tuh. Ibadah tuh harus kita tenang misalnya kayak gitu. Sehingga kadang-kala kita ngerasa kayak, makanya para murid sana marah mereka, sudah singkirkan, pergi nih anak-anak gak usah ada di situ. Nah padahal kalau misalnya para murid tuh ngelihat anak-anak itu juga adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, yang juga mendapatkan akibat dosa yaitu murka Allah. Harusnya kan mereka gak akan halangi anak itu untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, di sini saya ngelihatnya adalah apa? Ada satu pemaknaan yang kita lihat juga di dalamnya ketika dikatakan mereka berharga di mata Tuhan. Kita lihat adalah karena kalau kita memperhatikan gitu ya, anak-anak itu sakit gak sih yang dibawa ke Tuhan Yesus itu? Apakah mereka sakit? Kayaknya enggak ya, betul ya. Makanya bisa ramai kan dan bisa mengganggu kan ya. Tidak sakit, mungkin juga tidak ada, bukan tidak kesurupan, tidak apa-apa. Tapi dikatakan di sini adalah orang-orang tua ini pengen kan anaknya diberkati oleh Tuhan. Saya rasa, saya nggak tahu ya selain GKMI ya, apakah ada gereja lain yang melakukan kayak tadi. Saya kan baru pertama kali saya lihat, dan selama ini saya nggak pernah lihat ada gereja lain yang kita doakan anak-anak kecil tuh loh Pak. Jadi maksudnya kan datang gitu ya. Walaupun saya pikir gini, ini lumayan juga nih ya, 5-7 menit kan kurang lebih ya, kurang kalau nggak salah ya waktunya mungkin 5 menitan. Datang ke sini, tapi iya ya, kalau kita betul-betul berkata bahwa mereka adalah berharga di mata Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, mereka juga membutuhkan Tuhan. Harusnya kita senang, kita bangga dan kita memang berharap mereka datang kepada Tuhan. Jadi kalau dibilang mungkin secara jasmani tidak sakit, tetapi secara jiwa mereka menerima akibat dosa itu. Mereka juga akan binasa kalau mereka di usia 7 tahun meninggal di luar Kristus, betul gak? Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa ya nantilah ya mereka udah kita gak perlu, saya rasa salah sekali. Kalau kita nunggu mungkin dia ada remaja dulu atau pemuda dulu mengenal Kristus. Karena kita juga tidak tahu anak-anak kita dipercayakan Tuhan sampai umur berapa. Tidak sedikit anak-anak yang masih kecil juga ternyata dipanggil Tuhan kan juga banyak. Kebayang kalau mereka pergi meninggal di luar Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berkata jangan, mereka itu semua anak-anak kecil itu berharga di mata Tuhan. Mereka juga membutuhkan Kristus. Mereka juga butuh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka juga butuh diberkati oleh Tuhan. Makanya di situ dikatakan di bagian terakhir kan Tuhan Yesus memberkati mereka.